Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramalan Jayabaya tentang munculnya Satrio Piningit hingga datangnya kala bendo dan kala subuh. Raja Kediri Prabu Jayabaya dikenal dengan tulisan-tulisannya yang disebut sebagai Ramalan Jayabaya. Ramalan itu tertulis dalam beberapa naskah antara lain Serat Jayabaya Musarar, Serat Pranitiwakya, dan lain sebagainya. Selain itu juga disinggung di Babat Tanah Jawi. Salah satu tulisan Jayabaya yang meramalkan terjadinya bencana besar yang menelan banyak korban sebagaimana tertulis dalam bait berikut. Akeh ingkang goro-goro, udan salah mangsa prapti, akeh lindu lan grahana, dalajate salin salit, pepati tanpa aji, anutug ing jaman sewu, 800 tak iya tanah Jawa potar patir, Ratu Karamurka Kutila Pansirna, yang artinya banyak kejadian dan peristiwa alam maupun dalam kehidupan masyarakat manusia yang luar biasa. Musim penghujan tidak teratur dan sering datang dengan curah hujan tinggi atau kebanjiran hingga tidak ada curah hujan sama sekali atau kekeringan. Gempa bumi sering terjadi dan menelan banyak korban jiwa manusia, ternak, dan harta benda. Demikian juga sering terjadi fenomena alam misterius, yakni terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Masa penuh bencana ini akan penuh dengan penderitaan, di mana orang-orang tertindas oleh para penguasa licik dan sewenang-wenang. Masyarakat juga tidak peduli pada sesamanya, pada ketidakadilan yang merajalela di muka bumi ini. Di tengah masa-masa gelap ini, Jayabaya meramalkan datangnya sosok penyelamat, yaitu seorang Satrio Piningit. Tapi setelah masa yang paling berat itu akan ada zaman baru, zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan, zaman keemasan Nusantara, dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya Ratu Adil atau Sang Satrio Piningit. Jelas Masud Thoib Adiningrat, budayawan Jawa yang juga pengageng Kedaton Jayakarta. Dalam bait naskahnya, Jayabaya menyebutkan ciri-ciri sosok Satrio Piningit, yaitu akan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata Trisula Weda pada bait 159. Akan ada dewa berbadan manusia menyebutkan bahwa Satrio Piningit berwujud seperti kita, manusia biasa, tetapi sejatinya beliau adalah dewa. Untuk mengetahui sejatinya seseorang tidaklah mudah, kecuali sesamanya atau lebih tinggi derajatnya. Itulah yang menyebabkan Satrio Piningit papar Masud. Dia menjelaskan bahwa Satrio Piningit memiliki paras tampan seperti seorang dewa, berwatak tegas. Menyebutkan bahwa para Satrio Piningit itu seperti Batara Kresna atau tampan berwibawa dan berwatak tegas seperti Baladewa
terangnya. Sementara terkait kata bersenjata Trisula Weda, Masud menduga itu merupakan sebuah kiasan. Bersenjata Trisula Weda untuk kalimat yang satu ini sepertinya dimaknai secara tersirat, karena tidaklah mungkin Satrio Piningit yang dipingit itu membawa Trisula kemana-mana, ya kan? Akan terlihat mencolok yang menyebabkan dirinya tidak dipingit lagi. Dijelaskannya, pemaknaan Trisula Weda secara garis besar bisa dimaknai 3 jadi 1 seperti ilmu amal dan iman, atau bumi, langit, dan isinya, kiri, kanan, dan tengah. Hal ini sesuai dengan sifat-sifat mulia yang lekat dengan banyak dewa-dewa Hindu. Ramalan Jayabaya ini kemudian digubah oleh Raden Ngabehi Ronggowarsito, pujangga besar Keraton Solo. Salah satu ramalan tersebut adalah mengenai datangnya zaman Kalabendu, yang secara menurut Candra Sengkala atau angka tahun Jawa datang pada tahun 1997. Zaman Kalabendu ini akan berakhir dengan datangnya zaman Kolosubo, yang menurut Candra Sengkala bertepatan dengan tahun 2025. Zaman Kalabendu ini digambarkan akan terjadi pertentangan dan permusuhan di antara komponen bangsa yang disebabkan oleh adu domba oleh dalang yang tidak kelihatan karena berada di belakang layar. Bait yang mengangkat tentang ramalan ini berbunyi, zaman Kalabendu, yaitu Entenono Nusantara bakal ketampan bendu, yang artinya tunggulah Nusantara akan mendapatkan bencana. Jika sudah datang tahun 1997, perlambangnya adalah ayam jantan bertarung di dalam kurungannya. Sang dalang menggelar sandiwara yang menonton menangis. Tunggulah zaman kemakmuran dan ketentraman. Nanti jika sudah datang tahun 2025, Masud menerangkan bahwa Nusantara akan mendapat bebendu atau bencana jika sudah datang tahun 1997 atau pada tahun 1997 Indonesia mengalami bencana ekonomi yang sangat besar, menandai awal datangnya zaman Kalabendu. Ia memaparkan bahwa ayam jantan bertarung di dalam kurungan, artinya terjadi banyak permusuhan, perselisihan, dan pertentangan antar anak bangsa. Sang dalang menggelar sandiwara, artinya segala kejadian itu ada dalang yang mengaturnya, dalang yang tidak kelihatan atau di belakang layar. Yang menonton menangis, artinya rakyat yang menjadi korbannya dan sengsara. Maka tunggulah zaman kemakmuran dan ketentraman, artinya kemakmuran dan ketentraman bangsa akan datang. Zaman Kolosubo atau zaman kemakmuran dan ketentraman akan datang pada tahun 2025. Kolosubo artinya Alembono, sama dengan diakui dan dihormati oleh dunia, jelasnya. Terima kasih atas dukungannya sudah menonton video ini sampai akhir.
Semoga sehat selalu. Bye-bye.